Bapak Ibu, sebelum kita akan satukan hati dulu ya, kita mau berdoa untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dari pagi hingga jam dan saat ini Tuhan masih memberikan yang terbaik buat kami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan memulai ibadah Zoom Gereja CLCC. Kami memusrahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu. Kami percaya Tuhan sudah hadir dalam ibadah pada malam hari ini di Zoom Gereja CLCC. Tuhan sudah memberkati, bahkan Tuhan sudah mentahbiskan ibadah pada malam hari ini. Dan kami mau buka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 100%. Halo. Silakan Pak John. Shalom adik-adik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya shalom. Ya shalom. Ini Pak John kok hilang ya? Ya saya masih ini baru masuk. Ada aja cantik baru masuk ini Cipung. Oh gitu. Oh nggak ada suaranya Pak John. Ya. Nggak ada orang ini Bung. Oke, Ada shalom, kabar, selamat Bung. malam semuanya. Pak ini nih. Pak Malam. Ini Pak Pendeta Ya, John. oke, Malam, praise God. malam Pak Pendeta John, malam Pak. Malam Cipung. Adik-adik. Apa Ya, kabar? ini kabar baik, ada catering. Oh Ini punyanya ya, Catherine Pak pujian. Pendeta. Oh, ibunya Catherine juga ada di situ ya? Ya ini punyanya Catherine memang ininya. Oke. Catherine panggil Pak Pendeta John. Ya, halo. Ya, selamat Pendeta. malam Ci Catherine, apa kabar? Ya, baik. Sehat ya? Malam, Oke. Pastor John. Selamat malam Ko Anto, selamat malam teman-teman semua. Bu Ongkyo Kim sudah bersama kita juga ya? Malam semua. Malam Cipung. Oke. Ya malam. Baik. Malam. Oke. Kameranya ini ada sedikit trouble ya. Oke, baik. Bapak Ibu sudah doa belum Bu ADC? Sudah, ya. Ada tadi baru selesai. Bu ADC sudah doa ya? Ya. Oke, baik. Harap mic semua dimatikan ya, supaya kita bisa menikmati pujian penyembahan malam ini. Haleluya dengan sukacita. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah ya. Haleluya. Oke, lagu pujian pertama kita akan nyanyikan lagu ini bagi Tuhan Yesus ya. Dia Bapa yang kekal, yang sangat mengasihi kita sekalian, Everlasting Father. Haleluya. Mari Roh Kudus, kami percaya Engkau takkan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Bahwa kami dibimbingkan Tuhan semakin dekat dan melekat dengan-Mu. Oke, mari kita pujikan ini pujian bersama-sama. Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu
bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari berkata bersama. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Bukan tangan saudara, katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, bab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Saat ku sujud menyembah-Mu, angkat suara kita sembah Dia. Oh Yesus, oh Yesus, Bapa yang kekal bersama dengan anak-Mu. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Yesuslah
bahwa kami lebih dekat, semakin dekat pada Tuhan malam hari ini. Dan Engkau lawat setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Jamah hati setiap kami Tuhan malam ini. We give you praise, we worship you, my Lord and King forever. Jesus, oh Jesus, we love you, you are my Kami berbuka dengan malam ini Tuhan. Hati kami sungguh Tuhan mencintai Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selamanya. Tiada yang lain yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa malam ini. Amen. Amen. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, kita bersyukur hadirat Tuhan ada ya di tengah-tengah kita malam ini. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya malam ini. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu buat kasih setia Tuhan buat kita semua ya. Di malam hari ini. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan yang baik dan kami sungguh mencintai Engkau Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya tidak pernah berkesudahannya dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amen. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, hey, hey. Haleluya. Dengan segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi. Kasih Allah, semuanya katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, oh dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Tuhan berkati kita sekalian, Bapak Ibu ya. Dengan sukacita kita bersorak-sorai malam ini. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Oh, praise God. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Ong Kyo Kim akan berdoa untuk kita semua. Ya, silakan Ibu Ong Kyo Kim ada di sana. Oke, mungkin Bu Ong Kyo Kim belum tersambung. Halo Bu Ong. Ya, bisa dinaikkan ya. Oke, baik. Silakan Bu Ong Kyo Kim. Bacakan firman ya, Bapak Susan. Bukan, doa dulu, doa sebelum firman. Oh ya. Ya Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu tentang malam hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Tuhan, ini bukan oleh kegagahan dan kekuatan kami, tapi semua oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berkumpul pada jam petang malam hari ini di Gereja CLCC ya Tuhan. Dengan jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Kami ingin Tuhan memuji, mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Firman-Mu yang hidup. Kuduskan, sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Oh Tuhan, dan menjadi buah ya Tuhan. Yang begitu banyak ya Tuhan, supaya Tuhan kami memberitakan Tuhan firman-Mu ya Bapak. Supaya firman-Mu Tuhan merubah hidup anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau, maupun yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu selalu melingkupi, menaungi kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Dan firman-Mu itu ya dan amin. Biarlah mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah angkat beban-beban kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, yang susah Engkau beri penghiburan, yang tidak
yang belum bekerja ya Tuhan, Engkau dapatkan pekerjaan. Engkau Allah kami ya Tuhan, Yehova Jireh, Yehova Rafa. Engkau Allah kami menyediakan segala keperluan-keperluan Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu satu persatu. Dan Engkau juga Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup dan Engkau lah satu-satunya Yehova Nisi. Engkau lah satu-satunya juru selamat kami. Biarlah kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami Tuhan dengan segenap hati Tuhan akan selalu dekat kepadamu ya Tuhan dan berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mujizat-Mu itu ada Tuhan di dalam kehidupan kami orang yang percaya ya Tuhan. Tidak ada rasa takut dan khawatir lagi, bersama Engkau kami aman. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan juga pakai Pastor John ya Tuhan pagi, siang dan malam. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, tambahkan hikmat harifat yang daripada-Mu ya Bapa. Pastor John Tuhan, supaya Engkau berikan kesehatan juga yang prima, Engkau juga berikan kekuatan, Tuhan juga buat keluarganya Tuhan, Engkau juga yang memberikan kesehatan, Bu Sinta juga, 3 anaknya, juga orang tuanya, juga saudara-saudaranya Bu Sinta dan saudara-saudaranya Pak John semuanya Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan indah Tuhan buat kami ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan akan melangkah dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Dan firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Dan kami berdoa pada jam petang malam hari ini. Dan kami akan duduk diam. Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Gyo Kim untuk doa yang sangat indah ya. Oke, shalom buat kita semua. Haleluya. Oke. Luar biasa ya semua yang hadir malam ini orang-orang cinta Tuhan ya tentunya. Baik ya, selamat malam Ibu Rosalin, Bu Weli, Bu Wace sudah bersama kita ya, Bu Lydia Eka juga, Pak Frans Angki. Praise God. Semua yang hadir malam ini apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-331 ya. Semua ini karena Tuhan yang menuntun kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, tapi semua berjalan dalam kepastian. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia. Ya, kasih karunia itu selalu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan malam ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua, dan semua buka hati ya bagi Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan mau bicara kepada kita semua di malam hari ini. Dan nats Alkitab kita sebagai pembimbing untuk kita mengerti kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. ya. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nah, Alkitab hari ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Supaya pada masa yang akan datang, ini adalah Yesus. Amin, saudaraku. Menunjukkan kepada kita kekayaan apa? Kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Bilang berlimpah-limpah ya. Ini satu kata yang sangat indah disukai oleh semua orang tentunya ya. Siapa yang mau hidupnya kekurangan? Tidak ada yang mau. Semua maunya berlimpah-limpah. Dan itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita ya. Dan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Amin, saku. Artinya mengalami kebaikan Tuhan berlimpah-limpah ya. Yang lalu saya sudah jelaskan tentang anugerah Tuhan dari salah satu pengertian yaitu kebaikan Tuhan ya. Kemurahan hati Tuhan, bukan barang murahan yang saudara-saudara seenaknya memperlakukannya, tidak.
anugerah kasih karunia itu adalah bukti kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri, saudaraku. Ya, nah saudara, dalam ayat ini kita sudah mendapati sebuah pengertian yang jelas bagi kita malam ini sesuai dengan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Alkitab berkata di mana dosa bertambah-tambah, di situ makin bertambah-tambah juga kasih karunia-Nya. Betul, Tuhan begitu kasih mengasihi kita semua orang berdosa. Tapi ingat, Tuhan juga adil, ya. Artinya setiap orang yang berbuat dosa, yang melakukan pelanggaran, tidak taat, dia juga akan menerima konsekuensi dari Tuhan, ya. Dia juga akan menerima akibat dari ketidaktaatan, dari hal yang dia lakukan, baik sengaja atau tidak, ya saudaraku. Oke, kita akan lihat next. Apa yang akan kita pelajari, Bapak Ibu, ini penting, ya. Saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin, saudaraku, ya. Yang ditunjukkan siapa? Yang ditunjukkan Tuhan Yesus sesuai dengan kebaikan hatinya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, setiap orang berdosa yang berbuat pelanggaran, kalau dia mau sadar, bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni. Ya, tapi kalau dia tidak sadar, dia tidak bertobat, maka itu sesuatu yang akan dia alami, sesuatu yang sangat buruk sekali, hal yang sangat menyedihkan. Ya, Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa. Tapi Tuhan berkenan kepada apa? Selaku pertobatannya. Ya, orang-orang yang berbuat jahat, saat mereka sadar, mereka bertobat, mereka dapat kasih dan pengampunan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, ya. Saudaraku, itu luar biasa. Nah, untuk itu kita dapat memahami tentang rahasia kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya, dapat kita pelajari, ya. Malam ini kita sudah tiba di 1 Korintus pasal 4 ayat pasal 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai dengan 6, ya. Tadi pagi kita sudah mulai bahas ayat 1 sampai ayat 3. Dan ini adalah kelanjutannya. Namanya ini khotbah berseri. Jadi terus, nggak putus, ya. Saudara, dari ayat-ayat ini kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Siapa dia, Bapak Ibu, ya? Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti ucapan syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya bagi umat Tuhan. Apakah saudara menyadari malam ini engkau adalah umat Tuhan? Yang percaya engkau adalah umat Tuhan, lambaikan tangan. Bilang terima kasih Tuhan, ya. Ada sebuah ucapan syukur. Jadi kalau orang mengerti tentang rahasia kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya, itu tanda yang pertama, dia mengerti tentang ucapan syukur dulu. Ucapan syukur kepada Allah atas apa? Atas kasih karunia-Nya bagi kita semua sebagai umat Tuhan malam ini. Kita lihat, ya, 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Iya, 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Orang yang ingin mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya, maka yang pertama-tama dia perlu mengerti mujizat Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya kalau hatinya selalu bersyukur, ya. Orang yang bersyukur kepada Tuhan tanda bahwa imannya sedang stabil. Tapi kalau orang mulai menggerutu, orang mulai bersungut-sungut, orang mulai sambat, orang mulai melakukan sesuatu yang berat hati dengan terpaksa, nah, itu tanda-tanda dia sedang menutup pintu berkat, pintu rezeki dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudaraku. Kalau dikalkulasi bukan 5.000 orang, tapi bisa jadi 10.000, bisa juga jadi 15.000, ya, saudaraku.
Bapak Ibu, dan hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, Tuhan Yesus mengangkatnya secara akal manusia, hitung-hitungan manusia di atas kertas, nggak cukup. Nggak mungkin bisa memberi makan sekian banyak orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi karena Yesus mengucap syukur, tiba-tiba terjadi pelipat gandaan, saudaraku. Terjadi multiplikasi, saudaraku. Tuhan mampu melipat gandakan berkat-Nya dalam kehidupan setiap orang percaya yang tahu mengucap syukur, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan baik itu gampang. Mengucap syukur dalam keadaan semua aman-aman saja, lancar-lancar itu gampang, ya. Orang-orang dunia, orang-orang berdosa juga bisa melakukan. Tapi bagaimana ketika engkau mengalami keadaan sebaliknya? Kau dalam keadaan kepepet, dalam keadaan merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kau merasa seolah-olah mengalami keadaan-keadaan yang buruk, baik dalam kehidupan, keuangan, ekonomi, pekerjaan, bahkan dalam kesehatan. Apakah engkau bisa mengucap syukur? Kalau engkau bisa mengucap syukur, itu tanda bahwa engkau sedang belajar menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan pun tidak akan pernah menahan berkat atas kehidupanmu. Malam ini berapa banyak saudara percaya bahwa tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah untuk Tuhan melipat gandakan berkat bagi kita sekalian yang percaya, lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Belajarlah mengucap syukur sekalipun hal itu berat, sekalipun hal itu engkau pikir seolah-olah tidak mungkin. Tapi ketika engkau belajar mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan ubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang bagi manusia mustahil, bagi orang-orang berdosa mustahil, bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan, mereka bilang tidak mungkin, mustahil. Tapi bagi engkau dan saya yang percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin, ya. Dan bagi Allah pun tidak ada yang mustahil. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kelimpahan kasih karunia-Nya, itu dia selalu mengucap syukur, ya. Anda perhatikan Paulus berkata, aku senantiasa mengucap syukur. Meskipun saudaraku, engkau rasanya pertolongan Tuhan seperti belum datang, ucap syukur. Oh, engkau merasa seolah-olah penyakitmu belum disembuhkan, ucap syukur. Engkau merasa seolah-olah belum ada jawaban doa, ucap syukur, saudaraku, ya. Dalam segala hal, kalau engkau tahu ucap syukur, maka mujizat gampang terjadi. Yang percaya bilang amin. Amin. Ya, Tuhan akan membukakan pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu mujizat bagi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Tapi kalau orang tidak tahu mengucap syukur, dia menggerutu, maka pintu-pintu kebaikan Tuhan, pintu rezeki, pintu berkat semua ditutup. Oleh karena apa? Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tapi karena dia sendiri yang tidak tahu mengucap syukur. Katakan amin, ya. Ada seorang bapak, ketika dia sakit, saudaraku, dia sakit, dan pada waktu itu memang dia sebagai orang percaya, ya saudara-saudaraku, suatu malam ketika itu setelah dia sudah ada di meja operasi dan dokter sudah mencoba untuk menangani dia, tapi belum sembuh, saudaraku. Dan pada saat dia dapatkan sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada dia, Tuhan tegur dia bahwa dia itu kurang mengucap syukur, saudaraku. Dan pada saat dia mendengar akan pesan Tuhan itu, supaya dia belajar mengucap syukur sekalipun belum ada pertolongan, belum ada kesembuhan, belum ada mujizat, belum ada jawaban, dia belajar mengucap syukur. Dan tahukah Anda, saudaraku, tiba-tiba penyakitnya sembuh dengan sendirinya, saudaraku. Dan dokter sampai kaget ketika melihat keadaan dia. Dokter menyatakan bahwa dia disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya malam ini ketika engkau ucap syukur, penyakitmu disembuhkan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Meskipun engkau melihat dengan mata, belum ada pertolongan. Meskipun engkau mendengar dengan telinga, belum ada jawaban. Meskipun engkau merasakan dengan hati, rasanya ini sepertinya tidak mungkin, terlambat. Tapi kalau engkau ucap syukur, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang mustahil, Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil, ya. Haleluya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Coba periksa hatimu malam hari ini. Engkau lebih banyak mengucap syukur atau engkau lebih banyak menggerutu? Engkau lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan atau engkau lebih banyak ngomel, engkau lebih banyak bersungut-sungut, saku? Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu malam hari ini,
saudara-saudara datang kepada Tuhan minta ampun ya. Nanti kita akan menikmati perjamuan kudus, saudara minta ampun di hadapan Tuhan dan minta Tuhan menyucikan hati dan hidupmu supaya engkau menjadi umat Tuhan yang layak untuk menerima mujizat dan pertolongan. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, lihat ciri yang kedua ini setelah dia saudaraku mengucap syukur, maka yang kedua ini dia mulai mengakui ya. Dia mengakui bahwa umat Tuhan, umatnya itu menjadi kaya dengan apa? Dengan kasih karunia Allah dalam segala hal. Kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Ya, 1 Korintus 1, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Amin ya, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu saudara dan saya sebagai umat Tuhan menjadi kaya. Kaya dalam apa? Dalam segala hal. Katakan amin ya. Nah, ini saudaraku menjadi kaya dengan kasih karunia Allah dalam segala hal. Maka kasih karunia Allah itu sangat berlimpah sekali ya bagi kita sekalian, saudaraku. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, kita memang perlu mengakui bahwa benar Tuhan, aku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Aku hidup hari ini karena kasih karunia-Mu. Mengakui itu, saudaraku ya. Jangan sampai saudara-saudara menyangkali hal tersebut ya. Baru kita bisa melihat benar-benar mujizat itu ajaib terjadi ya. Jadi yang pertama mengerti ucapan syukur itu kepada Allah ke atas kasih karunia. Yang kedua mengakui umatnya menjadi kaya juga dengan kasih karunia Allah ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Setelah kita mengakui, maka ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia itu siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menerima. Jadi pertama dia mengerti, kedua mengakui, ketiga menerima. Ya. Dia menerima kekayaan kasih karunia sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Amin. Oke, kita lihat ya. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 6. Oke, tadi Pak Frans Angki ada yang menanggapi? Oke, kita bisa lanjut ya. 1 Korintus 1 ayat 6. Silakan Ya. Bro Salin. Ya, 1 Korintus 1 ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Amin ya. Sesuai dengan kesaksian tentang siapa? Tentang Kristus. Bahasa Inggris bilang Christ. Christ itu artinya yang diurapi, saudaraku ya. Kristus itulah yang diurapi, yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi yang ketiga, tanda dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya, yaitu apa? Dia menerima. Pertama tadi dia mengerti ya, dia mengerti ucapan syukur tentang kasih karunia Allah. Yang kedua dia saudaraku, yang kedua itu apa tadi? Saudaraku, dia mengakui ya. Setelah dia mengakui, sekarang dia menerima ya. Itu tahap-tahapannya seperti itu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan 3 langkah iman ini, mari kita lihat apa yang menjadi hasil dari kekayaan kasih karunia Allah bagi kita. Mari kita lihat ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat apa, saudaraku? Dia mendapat kasih karunia dalam Kristus Yesus ya. Lihat ayatnya 1 Korintus 1 ayat 4. Baik, bisa dibuka Bro Salin? Oke, mungkin di sana masalah signal. Ya, oke. Oke, bisa ya? Ya. Ya, baru mati. Oh, Ya, belum oke. ada, Pak John. Sudah muncul Belum di ada. depan layar monitor. Ya, Mungkin masalah signal ya. saya Oke, baik. Mungkin Pak Frans Angki Iya. bisa memperdengarkan ayatnya bagi kita sekalian. Membantu Bro Salin malam ini ya. Terima kasih, Pak John. Oke. Iya. Ya, 1 Korintus 4 ayat 1. Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin ya.
Kasih karunia Allah yang dianugerahkan Tuhan pada kamu. Artinya Tuhan anugerahkan, Tuhan beri. Berarti apa? Kita sebagai posisi orang yang mendapat, ya. Jadi lihat ya, hasil yang pertama dari kekayaan kasih karunia itu bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapat. Mendapat apa, saudaraku? Dia mendapat kasih karunia. Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oke. Kita lihat sekarang poin yang kedua, hasil yang kedua. Haleluya, praise God. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diperkaya, ya, dia diperkaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, ya. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kelima. 1 Korintus 1 ayat. Bu Rosalin sudah bisa? Ya, bisa. Oke. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Amin, ya. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, ya. Ini sebagai hasil dari orang-orang percaya yang saudaraku, ya, yang taat akan firman Tuhan. Oke, dan yang ketiga yang terakhir, saudaraku, kita lihat ya. Ini dia. Hasil dari kekayaan kasih karunia-Nya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah diteguhkan. Diteguhkan dengan apa? Dia diteguhkan dengan kesaksian Kristus. Ya, Kristus yang diurapi. Jadi kalau orang diurapi Tuhan, dia punya banyak kesaksian yang semakin meneguhkan hidupnya, saudaraku. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-6. Ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Sesuai dengan kesaksian tentang siapa? Tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Di antara kamu ini umat Tuhan, saudara saya, orang-orang yang percaya pada Yesus. Jadi kita lihat ya, orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu, Alkitab berkata telah. Kata telah itu menunjukkan bahwa itu telah selesai. Orang percaya yang taat pada firman, dia telah diteguhkan dengan kesaksian Kristus. Haleluya. Nah, kesaksian Kristus itu ada di dalam diri kita, saudaraku. Engkau bisa bercerita, dulu aku sakit, puji Tuhan setelah didoakan aku sembuh. Dulu aku dalam persoalan, setelah didoakan, puji Tuhan aku mengalami pertolongan Tuhan. Dulu aku dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tapi setelah didoakan aku mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Engkau bisa bersaksi ya, bersaksi tentang siapa? Tentang Kristus yang melakukan semuanya itu. Ada kesaksian Yesus dalam diri kita ya, dan kita perlu saksikan itu supaya orang-orang yang mendengarnya mereka dikuatkan imannya, mereka dihiburkan hatinya, mereka juga diberikan tentang suatu pengharapan bahwa pengharapan pada Allah tidak mengecewakan kita sekalian. Dalam firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian ya, tentang kemuliaan Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu, saya ingin tahu semua kita yang hadir pada malam ini ya, puji Tuhan Ibu Wace juga sudah bersama kita. Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar ya, saya seringkali berkali-kali menyampaikan tentang apa itu kasih karunia. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang mau bisa membantu saya untuk menjawabnya malam ini? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia ada punya 4 pengertian. Yang pertama itu adalah sebuah hadiah. Dalam bahasa Inggris, gift. Gift itu suatu pemberian secara cuma-cuma. Diberikan kepada kita sekalian. Jadi kita menerimanya tanpa membayarnya, gratis ya. Gift itu Tuhan berikan kepada manusia berdosa. Apa yang Tuhan anugerahkan, yang Dia berikan yaitu keselamatan. Tanpa kita membayarnya, saudaraku ya. Dia berikan keselamatan bagi kita sekalian. Itu adalah saudaraku kasih karunia ya saudaraku ya. Itu sebuah pemberian, gift. Yang kedua kasih karunia itu juga itu adalah ya tentang kemurahan hati Tuhan. Ya, tentang kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut merciful.
Tuhan berikan kepada manusia berdosa, yaitu saudara dan saya yang seringkali menyakiti hati Tuhan, tidak taat, tidak setia. Tuhan dengan murah hatinya memberikan kepada kita sekalian ya. Tapi manusia memang tidak seperti itu. Ya, manusia memberi sesuatu itu kan ada takaran-takarannya, tidak dengan murah hati. Makanya Bapak Ibu, orang yang murah hati itu dia pasti diberkati Tuhan. Benar Bapak Ibu ya. Ada orang yang menyebar hartanya tapi bertambah kaya, bukan bertambah miskin, bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan ya. Matematika dunia dengan matematika Allah tuh sangat bertolak belakang ya. Tinggal saudara mau pilih, saudara mau ikuti matematika manusia atau matematikanya Allah. Kalau saudara taat, maka saudara lakukan itu, engkau diberkati Tuhan ya. Tuhan begitu murah hati ya, saudara. Dan orang yang memiliki kemurahan hati dia akan beroleh kemurahan ya. Alkitab berkata berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia itu bicara tentang, ada yang ingat saudaraku? Kemampuan supranatural. Ya, kekuatan secara supranatural diberikan kepada manusia yang lemah. Kenapa lemah? Akibat dosa. Dosa membuat manusia lemah, membuat manusia tidak berdaya, tidak punya kemampuan mengatasi segala persoalan. Tapi kenapa dia bisa melewati semua dengan baik? Dia nggak jadi stres, nggak jadi depresi, nggak jadi frustrasi. Kenapa? Karena ada kekuatan supranatural, kekuatan secara adikodrati atau kekuatan ilahi yang diberikan kepada dia, ya, manusia yang lemah akibat dosa. Nah, sehingga dia bisa melewati semua dengan baik. Dan yang keempat, yang terakhir, kasih karunia itu bicara tentang apa, saudaraku? Tentang opportunity, sebuah kesempatan ya. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada nafas, masih ada kita, masih ada hidup ini, Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan ya. Ingat, waktu yang Tuhan berikan ini kesempatan demi kesempatan. Kalau engkau tidak gunakan dengan baik, satu hari waktu ini akan habis, waktu ini akan hilang, dan ketika engkau mengejarnya, tapi sudah terlalu jauh sekali dan sudah tidak keburu, tidak bisa lagi untuk mendapatkan ya. Ibarat sudah hilang, saudaraku. Dan orang hanya tinggal menyesal, dia hanya menangis, dia hanya merenungi kenapa dia menyanyiakan kasih karunia ya. Sudah terlambat. Masih ingat pada waktu zaman Nuh, ketika Nuh bilang mereka masuk ke dalam bahtera, mereka bilang, aku masih repot, aku masih sibuk segala macam urusan tetebengek, saudaraku. Sampai Tuhan menghukum bumi dengan air bah 40 hari 40 malam, sehingga air itu naik makin hari makin meninggi, saudaraku. Sehingga mereka manusia mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya, tapi sudah nggak keburu ya. Mereka cari penyelamatan, naik ke gunung yang tinggi, ke tempat-tempat yang tinggi, tapi air tetap mengejar mereka dan semua mereka pada mati. Yang selamat siapa? Nuh dan keluarganya. Ada 8 jiwa di dalam bahtera itu, mereka semua diselamatkan, plus hewan-hewan yang sudah masuk dalam bahtera itu sepasang-sepasang, saudaraku. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang pada waktu itu saya bisa membayangkan ada ibu-ibu yang teriak, Nuh, bukakan aku pintu, aku mau masuk. Nuh bilang, aku nggak bisa buka, yang tutup ini Tuhan sendiri ya. Ada yang berkata, Nuh, aku mau melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi, tapi sudah terlambat. Nuh, aku mau buka pintu rumahku untuk kebaktian-kebaktian diadakan di situ, sudah telat, Bapak Ibu. Ada yang berteriak dengan keras sekali, Nuh, aku mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Nuh bilang, aku nggak bisa lagi buka pintu, sudah terlambat, Tuhan yang tutup semuanya ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena itu mari Bapak Ibu kita renungkan akan kasih karunia ini. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, ayo kita perbaiki apa yang menjadi kekurangan, ketertinggalan kita kejar itu supaya kita tidak akan menyesal ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara pegang roti dulu di tangan kanan saudara-saudara semua, dan kita akan menikmati perjamuan kudus ya di malam hari ini. Haleluya, praise God. Oke, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Pegang roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, imani bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Yesus telah mati, disalibkan, dia telah dipaku kedua tangannya, dan kakinya dan lambungnya telah ditusuk, kepalanya telah diberi mahkota duri, dan dia telah mati sebagai korban sembelihan, korban yang
dipersembahkan di hadapan Bapa. Haleluya. Dan Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan datang menyelamatkan dia. Bukankah roti di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur, yang kita angkat tinggi-tinggi, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudara-saudaraku. Sekarang angkat anggur, Bapak Ibu. Tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kehidupan yang kekal. Dan di dalam darah Yesus ada pertolongan. Dan darahnya ini telah membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Minumlah dengan iman, ya, imani malam ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mike bisa dibuka, Cifung? Ya, malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam, Cifung. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih semuanya. Amin. Mari kita satukan, mari kita berdoa untuk kemuliaan nama Bapa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, yang mana Engkau sudah serahkan Bapa, nyawa Bapa yang begitu luar biasa, pengampunan-Mu melalui darah pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Engkau sudah menyucikan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan pada malam ini juga Tuhan, Engkau sudah mengurapi Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu, sehingga kami mengerti artinya bersyukur. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, sekalipun apa yang terjadi, karena di saat kami bersyukur, bahkan Tuhan sendiri menyediakan untuk kami. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Oh Yesus, terima kasih atas pengurapan Roh Kudus melalui firman-firman yang dinyatakan, dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan menyekerang kami, supaya kami mengerti Tuhan keadaan kami, lalu rindu Engkau, kami bersyukur terus Tuhan di dalam segala hal. Memang Tuhan, kadang-kadang kami tidak taat, kurang bersyukur, sebab ini malam ini kami dibukakan rahasia daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami melihat bahwa Engkau berdiri di atas kami, di tengah-tengah kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, lebih lagi Tuhan, dan lebih lagi urapi Pak Pendeta John dari semua yang difirmankan Engkau Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga Amin. Tuhan, Pak Pendeta Engkau pakai untuk kemuliaan makin hari, kemuliaan nyata bagi Pak Pendeta untuk kami semua yang di tempat ini. Sama untuk gereja CLDD, supaya kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami disegarkan Tuhan melalui Roh Kudus yang berkarya melalui firman-firman yang hidup. Kami tahu firman ini tidak akan kembali mencekeram kami, sehingga kami mengerti keadaan kami yang sekarang ini. Kami harus bersyukur, melapangkan dada kami, mengundang Engkau Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kami, dan hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajari kami, mari awal, pertengahan sampai akhir firman-Mu, kami mengerti dan jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajarkanlah kami untuk selalu memperhatikan orang lain juga. Kami bersyukur Bapak, pada hari ini kami ada, masih dikasih kesempatan yang sangat indah. Itu bukan untuk kami saja, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan, terutama untuk jiwa-jiwa mereka di kalangan kami ya Tuhan, saudara kami seiman yang belum mengenal Engkau. Ajar mereka jamak, mereka satu persatu, kami cuma bisa berdoa, tapi Engkau yang melaksanakan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersatu hati Tuhan, untuk gereja CLDD yang lama belum hadir. Tuhan, jamak hati mereka, satu persatu jamak mereka Bapak, sehingga dia mengerti artinya hidup ini akan datang bukan untuk dunia, tetapi untuk kemuliaan-Mu, di mana kami akan bertemu Engkau, sehingga kami tidak ditolak Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi,
Terima kasih Tuhan, jamak mereka Tuhan, tolonglah kami berseru-seru bisanya berdoa dan menangis jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa Engkau ambil kembali. Di mana mereka belum mengenal Engkau Tuhan, jamak supaya mengenal namamu yang kudus, namamu yang mulia, namamu penyelamat. Terima kasih Tuhan, di mana firman-firman diberitakan. Di situ ada kemerdekaan. Di mana firman diberitakan, di situ ada kemuliaan kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami mati, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus melangkah dengan iman kami. Ajar kami melangkah bukan melihat tetapi percaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Terima kasih kami tahu Tuhan. Kami tahu kerja yang Engkau pakai untuk kemuliaan. Dan sebentar lagi kami akan melihat jiwa-jiwa itu datang sendiri. Yes, Lord. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa-bangsa Tuhan akan mencari Engkau. Janji-Mu ya dan amin. Tiap lutut akan bertelut tidak mengaku Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan satu orang bertobat, semua sisi keluarganya diselamatkan. Dan Tuhan juga keluarga kami. Tuhan Yesus, jika Engkau berfirman, Engkau sudah menggenapinya. Terima kasih Bapak atas janji-janji-Mu. Terima kasih atas firman. Dan terjadilah sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan bukannya kehendak kami. Tarik mereka satu persatu Tuhan. Yang Engkau ajak mampu Tuhan. 5 roti ya Tuhan Yesus dan 2 ikan. Bisa Tuhan memberi makan 5.000. Ya Yesus, hari ini juga jiwa-jiwa akan datang. Dalam nama Yesus. Engkau sanggup dan Engkau Allah. Terima kasih Bapa Surgawi. Diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Engkau memakai hamba-Mu Pak John, pakai kami juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi gereja TLCC Tuhan untuk kemuliaan. Dan mereka akan berdiri. Engkau yang mengerjakan di dalam kami. Sebab Engkau besar. Kuasa-Mu tidak terbatas. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terjadi mujizat demi mujizat. Semakin hari kami mengerti bahwa kami bukan berjalan sendiri. Berjalan sang pencipta, Raja yang kekal itu. Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan pengasih dan Raja yang kekal. Yesus Kristus, ajarkan kami selalu bersujud. Menyembah Engkau ya Bapa. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terjadilah sesuai yang Kau beritakan Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut tidak mengaku Yesus Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Terus kuucapkan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sehingga terjadi mujizat. Dan kami tambah hari, tambah mengerti kebenaran daripada firman. Bukakan lebih dalam lagi. Lebih dalam dan lebih dalam. Firman-Mu tidak akan berhenti. Firman-Mu akan mengerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas Pak Pendeta John yang Kau berikan kepada kami. Gembala yang sangat setia melayani kami. Sekalipun kami tidak mengerti. Tapi kami percaya Yesus misimu besar di dalam Pak Pendeta John. Terima kasih Tuhan. Ajar kami setia juga Tuhan. Dalam kami mengiring Engkau. Supaya kami tidak mengikuti arus dunia. Yang semakin hari semakin tidak karuan. Tapi kami mengikuti Gembala kami Tuhan. Yesus melalui Pak Pendeta John kami dipulihkan. Kami disegarkan. Kami dibukakan lagi. Lebih dalam. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, pakai Onggo Kim juga Tuhan. Untuk selalu mendoakan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami tandeng tangan semua di tempat ini, baik Pak Frankie, Ade Ajo, semuanya Bro Salin, semuanya Jeti, Tuhan Nina, dan juga Joyce, semuanya tempat ini, Anto, semuanya Tuhan, Andi dan sama istri, tarik kembali semua, dan juga Erna dan suaminya. Mari Tuhan, bergandeng tangan bersatu hati di dalam nama Yesus. Yang belum hadir Tuhan, akan hadir. Kalau nama Engkau yang menariknya. Kami manusia tidak mampu. Roh-Mu tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan tidak bisa dibatasi. Di mana firman diberitakan di mujizat. Di mana firman diberitakan akan terjadi banyak orang mendengar. Dan itu hidup. Ya. Baik, bisa dibuka Cipung. Ya. Ya Cipung, baik bisa dibuka. Halo Cipung.
Baik, bisa dibuka. Oh, jangan ketutup ya Pak Mendacon. Oh ya. Makasih Pak Mendacon. Oke, praise the Tuhan Yesus Lord. sempat ketutup tadi. Ya, luar biasa untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Cipung dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati Cipung dan keluarga di sana ya, Ya, amin. dan juga Ci Catherine. Amin. Oke, praise God. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya. Dan kita kembali akan bersatu hati ya. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Eka Lydia. Silakan Bu Eka. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom. Shalom Eka. semua. Mari kita doa profetik, kemudian kita akhiri dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, receive. terorisme, dan kekerasan Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Amin. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I Amin. receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CSCC. Urapan kuasa dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes, terdahsyat Lord. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus Amin. memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat Amin. doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka dan keluarga. Amin. Praise God. Ya, terima kasih Bu Eka untuk doa profetiknya. Tuhan Yesus berkati ya. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini. Silakan Bu Yeti. Shalom, terima Ya, kasih. shalom. Shalom. Ya, maaf Bu ADC, saya nggak pakai dress code putih tadi karena setelah ibadah siang saya langsung meeting, sampai saat ini baru selesai meeting, orang-orangnya masih ada. Jadi dress code tidak sesuai, maaf. Saya akan menyampaikan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 3369 2929 atas nama Marius Johannes.
Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juni tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Masih kumpul ini, masih kumpul banyak. Ya, oke. Sip. Ya, terima kasih Bu Yeti untuk pengumumannya ya. Dress code itu yang penting hati untuk melayani ya Bu Yeti. Terima kasih sekali lagi Bu Yeti, Tuhan berkati ya bersama teman-teman kerja. Tuhan berkati semuanya. Dan Bapak Ibu, Pak John, apakah ada pengumuman tambahan kah? Iya, ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu jangan lupa nanti besok kami ada ke Surabaya ya. Jadi doakan untuk satu pelayanan karena ada yang pindah rumah, dan doakan juga ya untuk nanti tanggal 8 hari Sabtu di tempat Ibu Indriani ya, kita ada ibadah Sabtu pagi saudaraku dan disertai dengan pengurapan Roh Kudus. Doakan supaya semua dapat berjalan dengan baik ya. Lalu Bapak Ibu sekalian doakan juga untuk nanti yang hari Sabtu itu yang ibadah doa mujizat ya. Ibadah doa mujizat 1 jam itu biasa mulai jam 1 ya, itu setiap hari, pengecualian hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kita pindah ke jam 10 pagi ya Bapak Ibu. Yang lalu mungkin beberapa yang nggak ngerti, jadi akhirnya kan belum ikut ya. Namun kita sudah pindah kemarin, hari kemarin itu di jam 10 ya, hari Sabtu kemarin ya. Setelah Pak Darmawan telepon, saya baru ingat, oh ya, hari Sabtu kita adakan jam 10, jadi menyesuaikan dengan kebaktian kita yang tatap muka, yang offline hari Sabtu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang di luar kota, di luar Surabaya atau yang di luar negeri, Bapak Ibu, di luar Provinsi Jawa Timur bisa saudara ikuti lewat Zoom ya, kita akan buka untuk Zoom. Kemudian untuk bulan depan, Bapak Ibu, kita akan berencana untuk mengadakan sebuah acara retreat. Dan retreat ini kita akan adakan pada bulan Juli. Dan saudara, bulan Juli ini kita akan buat acara ini dalam rangka satu, itu kita merayakan ya, merayakan sama-sama untuk orang tua kita, Pak Bruri, Bu Rosalin, itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka ya. Dan juga di bulan Juli, bulan tersebut, kita juga akan merayakan untuk hari ulang tahun gereja CLCC ya. Jadi Bapak Ibu mulai nabung ya dari sekarang, sisihkan uangnya, saudara nabung, dan nanti acara retreat kita adakan saudaraku ya, supaya Bapak Ibu saudara-saudara semua bisa mengikutinya ya.
dan di sana kita akan mendapatkan lawatan Tuhan yang lebih besar lagi ya, pengurapan Tuhan akan terjadi. Jadi kita akan adakan di sebuah tempat ini ya, tempat apa itu acara retreat di daerah Pacet ya. Kita belum pernah di situ sih, tapi ini tempat yang baru nanti kita akan adakan di situ ya, saudaraku. Dan tempatnya view-nya bagus ya. Kalau dilihat ada dia punya yang sawahnya, pemandangan sawah, pemandangan gunung, ada sungai juga. Pokoknya view-nya bagus deh. Jadi semua. Jadi biaya per orang itu adalah per orang 250.000, sangat murah sekali. Bapak Ibu bisa nabung dan kita akan menikmati ya akan acara tersebut dari kita untuk kita. Jadi sebelum orang tua kita pulang ke Jerman, karena mereka akan berangkat bulan Agustus, jadi mereka masih bisa mengikuti acara retreat ya bersama dengan kita. Nah, doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, bagi teman-teman yang ulang tahunnya di bulan Juni, ini Bapak Ibu bisa langsung informasikannya ke kami supaya biar nanti diumumkan ya, dan kita akan doakan bagi yang berulang tahun di bulan Juni. Baiklah saudara-saudara sekalian, itu aja tambahan dari saya ya. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Ya Pak Frans Angki, gimana? Mau tanya sedikit Pak John. Itu berapa hari retreatnya Pak John? Oh, retreat ini kita paling ini aja. Sabtu acaranya sampai Minggu sudah selesai. Jadi kita bermalam satu malam ya. Bermalam satu malam langsung selesai Bapak Ibu. Ya memang yang lalu kita sampai ada 2 malam ya. 2 malam. Tapi ini kita 1 hari 1 malam. Jadi kita langsung pulang ya. Dan besoknya teman-teman yang beraktivitas di hari Senin bisa langsung masuk untuk kerja gitu ya. Jadi kita disegarkan dulu dalam acara retreat ini. Nah, indah sekali Bapak Ibu ya. Kita berapa kali mengadakan retreat, semua bahagia sekali ya, semua pulang sukacita dalam acara tersebut. Oke, baik itu dari saya. Ya, gimana? 250 sudah dengan makan minum ya dengan ya 250 sudah makan dan minum, sudah all out semuanya, kecuali transportasinya itu bayar sendiri-sendiri, tapi untuk yang 250 itu penginapan dan makan kita di sana ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi murah sekali toh. Jadi mulai nabung dari sekarang ya saudara-saudara, supaya semuanya pada waktunya kita bisa hadir. Saudara bisa ajak teman, bisa ajak istri, ajak suami ya, ajak relasi, biar mereka datang menikmati lawatan Tuhan dalam acara tersebut. Ya, itu mungkin dari saya, dan saudara percaya bahwa sesuatu yang ajaib itu kita butuh sekali. Kita butuh yang namanya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan itu ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi tentang hal tersebut sebelum kita tutup? Ya. Satu lagi saya. Ya, iya. Saya mau informasi kesaksian sedikit Pak John. Ya, silakan Pak Frans Angki. Saya punya paman yang dari Amerika. Ya. Namanya Yosef Noah. Tolong Bapak Ibu tolong catat namanya ya, Yosef Noah. Siapa Pak? Pak Frans namanya siapa? Yosef Noah. Yosef Noah. Ya. Oke, mungkin ya sebelum ya baik kita akan catat itu ya. Ya silakan ya. Pak Frans Angki. Jadi beliau ini dari Amerika ini ada membawa misi untuk kampung Pak John. Misinya itu misi penginjilan saksi Yehova. Oh. Di kampung di Kisar sana ya. Jadi tolong, saya minta tolong ini mereka punya misi ini bertabrakan dengan adik saya yang akan maju bupati ini Pak John. Ini di Kisar sana sangat tidak diterima, sangat tidak diterima. Nah, di Kisar itu hanya yang mengaku, dalam masyarakat mengakui itu hanya Protestan GPM. Ya. Jadi GBI pun juga tidak diterima di sana. Ya sudah, tapi gerejanya ada GBI, cuman tidak dia tidak diterima di masyarakat yang fanatik di sana untuk Kristen Protestan Pak John. Iya.
Jadi ini sangat berpengaruh kepada pemilu kada adik saya ini. Ini yang kita lagi gumuli. Saya lagi telepon ke orang-orang tua di Kisar untuk kita punya semua mata rumah di kerajaan sana itu agar memberikan pengertian kepada beliau nanti pada saat mereka di sana. Beliau di sana begitu Pak John. Ya. Permohonan saya, Bapak Ibu tolong mendoakan supaya kuasa Tuhan Yesus itu berkuasa, menutup beliau punya pikiran dan niat mereka untuk memberitakan saksi Yehova di kampung saya begitu Pak John. Iya. Jadi Bapak Ibu terima kasih ya kalau ada sudah ditulis untuk doa, tolong doakan beliau supaya Roh Kudus menutupi pikiran beliau supaya di dalam momen ini beliau tidak dapat Tuhan menutup pikiran beliau, mulut beliau untuk memberitakan saksi Yehova di kita punya daerah sana, Pak John. Oh ya. Ya. Sekian, terima kasih Pak John. Ya, jadi ini ceritanya pamannya Pak Frans Angki yang dari Amerika ini, dia dari aliran saksi Yehova ya Pak ya? Betul, betul. Jadi dia ini waktu dia di sana itu nenek saya meninggal. Ya. Pikiran dia kan dia selama di Amerika di sana dia belum minta ampun dari nenek saya. Iya. Jadi gitu. Jadi beliau begitu drop saksi Yehova ini tangkap dia. Oh, iya. Nah, jadi kamu nggak usah khawatir kalau kamu ikut ajaran kami. Waktu kamu meninggal, kamu akan bertemu dengan ibu kamu. Nah, minta maaf dari ibu kamu nanti kata beliau begitu. Padahal kan tidak Pak John ya. Iya benar. Kita sudah mati, sudah nama kita, tubuh kita sudah terhapus, roh kita tinggal Tuhan yang milih. Nah, kita tidak mengenal satu sama yang lain lagi di sana itu. Yeah. Hanya dipilih itu ya orang-orang yang percaya yang kepada Tuhan saja yang Tuhan memilih. Yeah. Begitu. Ya, terima kasih Pak John. Ya, jadi ini yang memang kita perlu doakan ya, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi makanya kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran yang menyesatkan ya. Karena sekarang ini di akhir zaman ini banyak muncul ya ajaran-ajaran yang menyimpang, saudaraku. Maka itu kita bersyukur sekali di dalam gereja CLC ini saudara dapat firman Tuhan ya secara berkesinambungan, berurutan ya, sehingga saudara-saudara tidak mudah bisa dipengaruhi asal engkau tetap ikuti terus ajaran firman Tuhan, ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Nah, saksi Yehova ini memang dia begitu luar biasa. Kemarin Ibu Lydia Eka juga sudah sharing tentang saksi Yehova ya. Memang dia begitu getol sekali untuk dia menginjili orang-orang yang cuma saya heran kenapa kok dia begitu menginjili yang orang yang Kristen, bukan yang non-Kristen. Harusnya mereka ke non-Kristen ya. Tapi mereka cari orang Kristen yang lemah imannya, yang tidak punya pondasi yang kuat, yang tidak punya pengertian yang benar akan firman. Nah, itu paling mudah sekali dipengaruhi, saudaraku ya. Oke, kita akan doakan untuk pamannya Pak Frans Angki ini supaya Tuhan jamah hatinya ya. Nah, Benjamin Thomas Pak John. Benjamin Thomas yang mau maju jadi bupati ya. Dan mungkin Pak John kenal dulu tinggal di Manu Dorang di Manuelpir di rumah Manuelpir. Oh iya. Bawah. Ya. Oh gitu ya. Oke, iya kita doakan ya. Pasti tahu karena satu memang. Oke, baik. Ya. Pak siapa namanya tadi yang mau jadi bupati, Pak? Yosef Noah. Yosef Noah. Oke, kita akan doakan ya. Bapak Ibu, yang kita perlu ingat ya, bahwa orang yang sudah mati itu sudah tidak mungkin kembali lagi ke bumi ya. Karena antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu sudah terpisah ya. Jadi kalau ajaran yang mengatakan bahwa nanti ketemu dengan orang yang sudah mati itu memang tidak ya. Kalau memang nanti kita ketemu di sorga, kita bisa tahu Bapak Ibu, oh ini istriku, oh ini suamiku, ini anakku, ini menantuku, cucuku. Tapi kita tidak ada hubungan seperti itu lagi. Hubungan yang seperti itu hanya ada di bumi aja. Oh ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya, menantu saya. Kita saling mengenal di sorga ya.
Tapi tidak ada hubungan seperti itu ya. Terbukti apa? Itu orang kaya bisa kenal Lazarus ya, duduk di atas pangkuan Abraham ya kan, artinya kan dia masih punya otak untuk berpikir gitu ya, bahwa selama Lazarus di bumi dia sia-siakan ya, dia cuekin Lazarus. Ketika Lazarus di atas pangkuan Abraham, dia mohon kepada Abraham minta supaya Lazarus mencucukkan jarinya karena dia di neraka itu kehausan. Jadi sudah lihat orang di neraka, yang di surga sudah tidak ada jurang ya, yang tak terseberangi, tidak mungkin bisa ke situ. Dari neraka nggak bisa ke surga, surga nggak bisa ke neraka ya. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi makanya kita bersyukur kita hidup di bumi ini satu anugerah Tuhan. Kita pergunakan waktu ini dengan baik ya. Haleluya. Nanti kita di surga itu saling hanya tahu, oh kita hidup sebagai malaikat. Jadi saudara hanya tahu, oh ini anak saya, ini suami saya, ini istri saya, ini menantu saya, cucu saya. Tapi nggak ada hubungan seperti itu, semua sudah hidup seperti malaikat gitu ya. Oh ini pendeta saya, ini jemaat saya, kita nggak ada kaitannya lagi. Di surga semua hidup sebagai malaikat untuk kita menyembah Tuhan. Ya gimana Bu Ong Gyo Kim? Ya, saya mau tanya itu, kalau orang meninggal di dalam Tuhan, orang Kristen ya, seperti kita, orang Pantekosta maupun orang ini, Protestan. Kalau Pantekosta, tapi saya bilang ini orang Pantekosta aja deh, nggak jauh-jauh ke yang lain, ke land yang luar. Kalau meninggalnya itu dikebumikan atau dibakar, itu boleh nggak kalau dibakar? Ya, kalau kita lihat dari Alkitab bercerita, itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa pun mereka semua mati itu dikebumikan. Dikuburkan, Yesus pun mati dikuburkan. Nah, cuma karena konsep-konsep yang ada perkembangan-perkembangan zaman dengan pertimbangan-pertimbangan segala macam ya. Seperti misalnya di Jepang itu kan tanahnya mahal. Jadi orang-orang bisa punya biaya yang bisa untuk dikebumikan itu orang-orang duitnya banyak itu, saudaraku ya. Maka mereka mengambil satu inisiatif dikremasi, saudaraku. Jadi itu nanti orang yang sudah mati dibakar, lalu itu dijadikan debu dalam satu guci, lalu tinggal ditaruh di satu tempat ya. Mereka ada punya semacam ruangan khusus, lalu dikasih nomor-nomor. Misalnya, oh ini suami saya di sini, ini istri saya di sini, anak saya di sini. Jadi sudah dikasih nomor, tinggal datang aja lalu taruh kembang bunga satu tangkai di situ ya. Nah, sekarang ini kan sudah begitu ya. Jadi tapi kalau Tuhan Yesus datang bisa nggak dia bangkit? Nah, itu dia ya. Tuhan kan maha kuasa. Jadi manusia ini kan asalnya dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Jadi bisa dibangkitkan ya. Tuhan maha kuasa, dia punya tangan di mana, kaki di mana, Tuhan bisa kok untuk langsung bangkitkan dia. Memang ini karena sebetulnya kalau kita ikut ajaran Alkitab itu dikebumikan. Tapi gimana ini saudara atau keluarga yang sudah dikremasi, ya sudah itu sudah terlanjur seperti itu ya. Mungkin karena yang hidup juga berpesan, sudahlah supaya kalian tidak usah susah-susah ke kubur nyekar segala macam, udah dikremasi aja ya. Kalau nanti kan dikubur nanti kan datang lagi tiap tahun ya ke sana nyekar segala macam. Dia nggak mau menyusahkan yang hidup. Kenapa Pak Darmawan? Tapi boleh ya Pastor John? Ya sebetulnya sih itu karena, tapi memang gini, segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan iman. Kalau tidak berdasarkan iman, dosa ya. Apakah boleh apa enggak? Nah itulah, memang kalau orang punya iman memang dikremasi ya dia lakukan dengan imannya dia begitu. Kita tidak bisa menghakimi ya gitu ya. Dan memang entah ada orang walaupun mungkin tidak dikremasi tapi misalnya dia mati ya kan, dia mati karena musibah kapal tenggelam di dalam laut ya kan, dia mungkin ada di situ salah satu korban di situ dalam laut ya saudaraku. Nah itu bisa saja terjadi. Jadi ya dimanapun orang itu mati, dimanapun tempatnya kan Tuhan tahu. Sama juga orang mati ketika dikremasi ya begitu ya memang ya. Tapi itu udah kecelakaan Pak John, nggak sengaja kan. Ya. Kalau mati di laut, pandai kata ini kan sengaja mau dikremasi. Nah, itu bisa ketemu Tuhan Yesus enggak? Ya, oke. Mati dengan cara apapun, yang penting begini, intinya itu dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Biar orang dikuburkan, tapi kalau dia tidak percaya Yesus, siapa yang bisa menjamin keselamatan dia ya? Walaupun orang mati dengan cara dikremasi, tapi dia sudah percaya Yesus, dia selamat. Cuma
Kalau bagi saya sarankan lebih baik dikebumikan aja, Kebumikan, ya. kebumikan ya. Memang ada ya Tuhan begitu. Yesus kan dikebumikan, jadi kita harus Dikebumikan, betul. Musa juga dikebumikan, ya semua dikebumikan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Memang ada beberapa teman yang orang tuanya mati, nggak mau dikremasi, repot, nggak mau ya nggak mau repot segala macam. anak cucu mantu nggak mau nyekar, jadi udah dibuang aja ke laut gitu. Ya, ya jadi Iya. seperti itu ya sudah. Yang penting orangnya terima Yesus, sudah percaya Yesus, selamat ya. Entah dia mati Selamat dikremasi ya, atau Pastor, ya. dikebumikan, tetap selamat ya. Seperti Ya. itu. Oke, kan roh dan Makasih, jiwa pulang kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bu Ong ya, tetap semangat. Ya, Tapi makasih. pesan saya sebagai hamba Tuhan, ya ayo kita ikuti Alkitab, yuk mati dikebumikan aja ya. Nah, syukur-syukur kalau kita nggak mati pada waktu Yesus datang. Oh, kita diangkat hidup-hidup, Diangkat rapture, hidup-hidup. tapi dengan catatan tubuh kita Ya, diangkat ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Kenapa? Amin. Diganti tubuh kemuliaan karena tubuh kita ini sudah terkontaminasi dengan pertama dosa, satu. Yang kedua penyakit-penyakit. Sementara sorga itu kan kudus. Jadi sorga itu kan steril dari segala penyakit dan dosa. Maka tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan ya. Makanya sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah ya. Karena itu Bapak Ibu, tubuh dosa ini, tubuh sakit penyakit tidak bisa masuk sorga ya. Itu harus diganti dengan tubuh kemuliaan ya. Bapak Ibu sekalian, itu dari saya. Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Pastor, ya, Pak Darmawan Lim. Saya mau tanya tentang tadi retreat itu di Pacet berapa hari ya, Pastor? Kita hari Sabtu dan Minggu, Pak Darmawan. Senang sekali 2 hari kalau ya. nanti Pak Darmawan sama Bu Ana Nova bisa terbang dari Medan. Wow, itu maksudnya sukacita ya luar biasa. kita usahakan. Satu Cuma malam. tinggalnya itu di Pacet itu ada tempat tinggalnya, Pak? Ada villa-villanya, ada villa-villanya. Ada villanya. Iya. Itu per malam berapa duit ya, Pak, Pastor John? 250.000 itu per orang. Enggak, maksudnya per orang itu kan makan sama minum Makan sama ini acara semuanya. Untuk nginapnya kan beda kan? Itu sudah termasuk penginapan. Oh, sudah termasuk penginapan. Oh, berarti yang bedanya cuma transportasi aja. Transportasi saja. Ditanggung masing-masing. Ya. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Dari ini kalau misalnya dari Medan harus ke Surabaya dulu lah ya, baru bisa naik mobil ke Pacet. Ya, betul. Dari Medan ke Surabaya, terbang ke Juanda, langsung ke Pacet. Itu kan berarti harus naik mobil lagi ya. Dari Surabaya ke Pacet berapa lama itu, Pastor John? Paling hitungannya ya 1 jam lah ya, 1 jam atau 45 menit. Kalau lewat tol lebih cepat lagi. Oh iya, Pastor. Ya, Pastor John. Ya, mana tahu bisa kita ikut ya, kita sangat senang. Amin ya. Pernah ikut retreatnya Pastor John, kepingin ikut supaya dapat apa kan pembekalan firman yang lebih lagi. Ya. Baru Pastor John, mau saya tanya sedikit lagi Pastor John. Ya. Menyinggung tadi tentang orang mati yang nggak bisa dipanggil lagi. Maksudnya sebagai orang Kristen kan kita percaya orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa datang lagi ke dunia kan. Nah, terus itu seperti yang banyak diperdebatkan saat ini yang waktu Saulus itu, bukan Saulus, siapa namanya? Raja Saul apa Pastor John? Raja Saul, waktu dia menyamar menjadi rakyat biasa, memanggil tukang perempuan pemanggil arwah. Tukang pemanggil arwah itu kan panggil Samuel, ya. Itu rohnya itu ada sebagian anggapan itu memang Samuel asli itu Pastor John. Tapi ada yang mengatakan itu bukan Samuel itu. Itu dalam perjanjian lama itu sampai sekarang masih belum ada titik terang ya. Memang rohnya Nabi Samuel kah atau bukan, Pastor John? Ya, jadi kan kita lihat, jadi waktu itu kan orang meninggal pada waktu itu kan selama 40 hari itu ya rohnya kan masih ada bergentayangan kan. Nah, nanti setelah 40 hari baru dia hilang dari muka bumi gitu. Berarti dari ajaran Kristen juga mengatakan 40 hari masih di dunia lah ya, Pastor John? Ya, seperti Yesus kan waktu dia mati, dia bangkit, dia kan belum langsung ke surga, dia tunggu 40 hari. Kenapa harus tunggu 40 hari? Karena untuk menjelaskan, untuk meyakinkan orang Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk, keras kepala, ya kan, bangsa pemberontak. Jadi ini selama 40 hari itu dia menampakkan diri kepada mereka untuk meyakinkan
bahwa ini loh dia telah bangkit dari antara kematian, ya. Jadi memang Ya. dibutuhkan waktu 40 Ya, hari. maksud saya, ya kalau Yesus kan memang dia menampakkan kan dia kan Tuhan, Pastor. Maksudnya kalau orang yang meninggal ini, orang yang meninggal, Pastor, Ya. apa 40 hari itu memang dia masih di dunia, di dunia belum pindah ke alamat dia. Maksudnya masih bisa di bumi yang kita tempati itu gitu, Pastor. Ya, jadi orang yang memang yang seperti ada juga kan kalau kita lihat tentang kasus Abraham dan ini ya, orang kaya dan Lazarus ini kan waktu mati ya kan langsung tiba-tiba mereka ada di tempat yang berbeda toh. Orang kaya yang tidak takut Tuhan ini kan dia ada di mana? Di neraka. Sementara Lazarus itu ada di sorga, ya, iya kan? Dia ada di atas pangkuan Abraham, gitu ya. Nah, jadi ketika itulah memang kita lihat bahwa orang kaya minta kepada Bapak Abraham kalau boleh suruh Lazarus pulang ke bumi. Bapak Abraham bilang tidak bisa, karena di bumi kan ada para nabi, hamba Tuhan yang akan beritakan Injil kepada saudara-saudaramu, ya kan di sana. Dan dia usul lagi kalau gitu. Udahlah Bapak Abraham, ini sudah nanti kalau gitu dia minta ada satu permintaan lagi ya, dan memang Bapak Abraham tidak mengabulkan karena memang semuanya sudah selesai, sudah habis ya, seperti itu. Jadi memang ini yang kita memang perlu pahami ya, memang ada berbagai macam pandangan-pandangan yang mengatakan. Jadi makanya kalau kita lihat orang yang sudah mati itu kan sudah tidak mungkin kembali lagi gitu ya. Dan orang-orang yang sudah memang mati itu mereka sudah terputus dari dunia orang hidup gitu. Jadi arti mati itu adalah artinya menghilangnya kekuatan dalam diri manusia. Nah, kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah nyawa ya, nafas itu, saudaraku. Maka itu kita rindu sekali mumpung Tuhan kasih kita kesempatan ini, ayo kita lebih giat dengan Tuhan ya. Nah, memang kalau kita lihat ini kan pengalaman-pengalaman ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, yang dari seberang ini dan juga dari gereja sebelum, yaitu tentang Katolik itu kan mereka masih punya pemahaman konsep untuk berdoa bagi orang yang sudah mati, ya kan? Dengan harapan orang yang mati itu bisa diselamatkan. Jadi misalnya gereja Katolik mengajarkan itu kalau orang yang sudah mati itu harus dibantu dengan saudaranya yang masih hidup. Jadi saudaranya yang masih hidup ini pergi ke gereja, dia beli surat pengampunan dosa, dan setelah itu dia memasukkan uang koin di dalam kotak persembahan itu. Dan ketika uang koin itu dimasukkan dalam kotak persembahan, dan ketika uang itu berbunyi ting di dalam kotak itu, mereka meyakini saudaranya dia yang ada di dalam api penyucian, ya, mereka menyebutkan api penyucian itu kan belum langsung ke sorga, itu kan dia masih di sana diproses, disucikan. Nah, supaya dia bisa pindah ke sorga dari tempat api penyucian ke sorga itu kan dia perlu dibantu oleh saudaranya di bumi. Dengan cara apa? Saudara di bumi datang ke gereja membeli surat penghapusan dosa atau surat pengampunan. Itu yang disebut dengan surat indulgensia ya. Lalu kemudian dia memasukkan uang koin di dalam kotak persembahan sebagai bukti bahwa dia membantu saudaranya, dan ketika uang koin jatuh dalam kotak persembahan, ketika bunyi ting, nah itu mereka meyakini saudaranya yang sudah mati itu langsung pindah langsung ke sorga. Lalu itu yang diprotes oleh Martin Luther. Martin Luther mengatakan bahwa apa artinya Yesus mati di atas kayu salib kalau memang ada usaha manusia, ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kembali lagi kepada anugerah Tuhan ya. Tuhan memberikan kita keselamatan ini bukan karena perbuatan baik kita ya, bukan karena hasil usaha kita. Tapi ini semua pemberian Allah gitu ya. Kita semua ini orang-orang yang berdosa yang memang harus dimurkai, dibinasakan, tapi Tuhan mau untuk menanggung kita semua dosa kita dan menghapuskan semua dosa kita. Itu luar biasa ya. Itu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri begitu. Oke, jadi kalau gitu apakah boleh berdoa kepada orang mati? Saudaraku, orang mati sudah selesai ya di bumi ya, walaupun itu mungkin orang tuamu, mungkin itu anakmu atau suamimu atau menantumu atau cucumu mungkin ya. Saudara, mereka sudah selesai. Yang perlu kita doakan orang-orang yang hidup ini ya.
Makanya dalam pertemuan ibadah doa mujizat itu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada ini ya. Saudara-saudara didoakan oleh Ibu Ong Gyo Kim. Berdoa untuk kita semua dan kita juga perlu saling mendoakan ya. Seperti itu. Praise God. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, maka itu saya rindu sekali malam hari ini kita benar-benar bisa kita bawa dalam doa juga nanti ya untuk Pak Frans Angki, untuk pamannya tadi itu kita bawa dalam doa supaya Tuhan bawa dia ke jalan yang benar ya. Memang ini dia sudah terlanjur bergabung dengan sekte Saksi Yehova ini ya. Memang ini Saksi Yehova ini mereka begitu kuat sekali ya dengan dananya, dan memang mereka itu benar-benar ingin sekali supaya punya misi itu tercapai ya. Kita doakan dengan kekuatan doa, saya percaya segala siasat manusia digagalkan, dibatalkan ya. Amin. Oke, amin ya. Amin. Haleluya. Kita doakan Pastor juga John, untuk adik ya, Pak Darmawan Lim. sorry, ini ada satu lagi yang maaf ya, agak tanya agak lama sedikit. Pastor John, saya kan menganalisa, saya kan sekarang kan belajar menganalisa. Kan saya, mohon maaf sebelumnya, saya kan belajar di bidang lawyer ya, hukum gitu. Jadi saya kan menganalisa bersama beberapa lawyer kan tentang kasusnya Vina 7 hari itu, Pastor John. Kasus Vina 7 hari itu kan katanya ada kesaksian dari Linda itu yang kesurupan itu. Saya cuma mau tahu bagaimana pendapat Kristen kan tentang kesurupan yang itu mendapatkan ketidakadilan di dunia, maksudnya dibunuh gitu, atau dibunuh atau yang kasus Vina 7 hari itu, Pastor John. Itu kan sempat viral ya. Itu kesurupannya itu kan oleh Linda temannya. Ya. Jadi kalau secara hukum kan itu memang menurut Hotman Paris kan itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti dalam KUHP kan. Tapi kalau dalam KUHP yang berlaku di luar negeri, terutama di Inggris, ya itu bisa dijadikan alat bukti gitu loh. Jadi kalau saya baca di KUHP yang di Inggris ya di negara Inggris di London itu secara Kristen ada juga yang mengakui kesurupan yang disebabkan oleh tindak kekerasan, supaya tindak kekerasan itu bisa dibuka supaya orang yang jahat itu bisa ditangkap gitu. Yang saya mau tanya, menurut Pastor John, itu kesurupan yang seperti itu memang diizinkan Tuhan ada atau memang pekerjaan iblis itu? Karena kalau menurut KUHP yang ada di Indonesia itu memang tidak bisa diakui sebagai bukti itu, Pastor John. Bisa Pastor John jelaskan sedikit? Saya lagi menganalisa masalah ini. Makasih Pastor John. Ya, terima kasih. Ini menarik ya Bapak Ibu, sebelum kita berpisah ya. Jadi Alkitab berkata bahwa siapakah yang dapat mengerti pikiran Tuhan, ya kan? Siapakah yang dapat menasihati dia? Ya memang Tuhan kadang-kadang pakai situasi berbagai macam cara untuk berbicara kepada manusia. Nah, kalau kita lihat juga, saudaraku ya, kita lihat juga seperti itu anak-anak Skewa itu ya. Anak-anak Skewa, anak-anak imam Skewa ini kan mereka melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus melayani orang-orang yang dalam kerasukan setan, dan Paulus mengusir roh setan yang ada dalam diri orang itu, dan orang itu pergi. Nah, ketika diikuti oleh anak-anak Skewa ini, anak-anak imam Skewa ya, imam ini seorang pelayan, tapi anak-anaknya ini tidak hidup dalam kebenaran. Nah, mereka mencoba untuk mengusir setan. Tiba-tiba apa? Roh setan yang ada di dalam diri orang yang dirasuknya itu bilang apa? Tunggu dulu. Yesus aku kenal, kamu Paulus aku tahu, kamu ini siapa? Akhirnya roh jahat yang ada di dalam diri orang yang kerasukan setan itu dia berbalik menyerang 7 anak Skewa itu, sehingga akhirnya mereka lari ya, terbirit-birit, mereka benar-benar dalam keadaan benar-benar dipermalukan seperti itu ya. Nah, itu bisa saja situasi-situasi seperti itu saudara terjadi. Jadi seperti Vina ini ya, memang kalau kita lihat bahwa bisa saja karena kesurupan itu, temannya ini kesurupan karena ini kan teman baik Vina, betul ya Pak Darmawan ya? Sehingga itu dia langsung bercerita kepada itu teman-teman baiknya itu bahwa dia ini mati bukan karena kecelakaan tapi dibunuh, disiksa segala macam ya, dan itu memang bisa diungkapkan, bisa saja situasi seperti itu terjadi ya. Jadi kalau kita lihat itu kembali kepada firman itu ada
hal-hal yang memang Alkitab sudah menunjukkan hal itu. Tinggal bagaimana manusia memutuskan itu, ya kan? Kalau secara hukum kan memang mereka nggak bilang ya ini mungkin tidak bisa dibuktikan karena ini kan hal kesurupan. Tapi memang Alkitab juga menyatakan hal-hal itu memang ada, saudaraku ya. Dan memang orang-orang itu setan bisa pakai untuk bisa bicara kepada seseorang, ya, bisa bicara kepada siapapun. Makanya kita hari ini perlu kita bentengi diri kita supaya jangan kita mendengar suara-suara orang yang kesurupan deh. Kita mendengar orang yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan murni supaya benar-benar itu bisa membuat iman kita jadi kuat, ya. Kita tidak tergoncang imannya, ya, seperti itu. Berarti yang kesurupan itu menurut Pastor John itu pekerjaan iblis ya, bukan rohnya Vina ya. Ya, setan itu kan bisa berupa menjadi malaikat terang, ya kan? Dia bisa menyatakan diri seperti itu. Bahkan dia juga ingin menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang disembah. Maka itu memang kita akan lihat bahwa hal-hal ini memang benar-benar kita perlu menyikapi dengan bijaksana, ya, seperti itu. Ada juga tetangga kami yang itu anaknya dibunuh dan roh anaknya itu masuk ke mamanya. Jadi mamanya ini kadang-kadang kesurupan bicara, saudaraku, ya. Dia bicara, ya seperti itu. Dan memang akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya mulai hilang, saudaraku. Dan mungkin karena lama tidak ketemu lagi, mungkin kayaknya mamanya juga sudah meninggal. Tapi hal itu bisa saja terjadi. Makanya kita perlu minta supaya Tuhan bentengi kita dengan Roh Kudus, ya, dengan firman Tuhan supaya tidak ada roh-roh yang lain yang masuk dalam hidup kita, ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Darmawan, ya. Ya, Pastor John. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ya kebaktian kita malam ini. Saudara yang masih tetap stay, kita tentu bersuka cita. Wow, ini Pak Frans Angki menampilkan gambar dari siapa Pak Frans Angki? Ini beliau yang pakai topi ini Pak John, yang pakai topi hitam ini Pak John. Ini siapa namanya? Pak Yosef. Pak Yosef. Yosef siapa? Yosef Noah. Yosef Noah. Oke, yang ini saksi Yehova ini ya? Betul. Oke. Betul. Lalu yang foto yang satu tadi itu, yang adiknya itu ada di mana tadi? Nggak ada saya nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Oh ada, nggak ada ya. Oke, mari kita arahkan tangan di depan layar monitor. Kita berdoa untuk Pak Yosef Noah. Bapa, dalam nama Yesus kami doakan Pak Yosef Noah dalam nama Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan akan memberi engkau roh takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu sehingga engkau dapat mengenal tentang siapa Yesus Kristus dengan benar, bukan dari apa kata orang, apa kata manusia. Kami doakan Tuhan selamatkan Pak Yosef Noah di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan engkau membatalkan semua siasat-siasat yang ingin mengadakan berbagai macam pergerakan untuk misi, untuk membawa orang-orang Kristen mereka ikuti ajaran-ajaran yang menyimpang. Kami doakan dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan Pak Yosef Noah, berikan dia kasih dan pengampunan di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang dijumpai, Tuhan berikan mereka understanding yang benar tentang siapa Yesus dan keselamatan yang Yesus sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk adik daripada Pak Frans Angki yang akan masuk menjadi seorang bupati di Maluku Barat Daya. Kami doakan Tuhan sertai, namanya sama Pak Frans Angki? Benjamin Thomas di dalam nama Yesus. Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kami percaya Pak Benjamin Thomas akan masuk sebagai kandidat terbaik untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku Barat Daya. Kami minta Tuhan sendiri yang ambil alih, Tuhan semua yang atur dengan baik, sehingga Pak Benjamin Thomas akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia rindukan. Terima kasih, percaya kebenaran menjadi barisan depan dia dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangnya. Tuhan, semua yang hadir pada malam ini hamba-Mu doakan, amin, dalam nama Yesus. Baik itu ya Tuhan, saudara-saudara terkasih, Ko Anto, juga Ibu, oh Tuhan, Lydia Eka, dalam nama Yesus. Kami doakan juga, oh Tuhan, Ibu Marta, dalam nama Yesus. Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu ADC, kami berdoa untuk Pak Darmawan Lim, dan Ibu Hananova, Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Rosalin. Tuhan, kami doakan Pak Bruri dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam hari ini, tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk teman-teman yang sudah hadir, Bu Yeti, Pak Frans Angki, dan keluarga. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Tuhan turun atas semua Cifung. Juga untuk Cike
Catherine, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas mereka. Juga untuk Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus. Percaya malam ini, Tuhan akan pakai semua yang hadir menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Oh Tuhan, kami tahu di mana Tuhan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan dengan limpahnya, sehingga tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun yang tersesat, tidak ada satupun yang termakan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Semuanya memiliki understanding yang benar, menjadi umat yang kuat dan bertindak oleh karena mereka punya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Pakai semua yang hadir pada malam ini, pria dan wanita, suami dan istri, orang tua. Oh Tuhan, kami doakan Tuhan pakai menjadi Allah dalam tangan Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati jam istirahat kami, dan Tuhan tolong besok pagi kami akan bangun untuk menyambut hari yang baru, dan kami percaya ada kuasa, mujizat, berkat, dan Tuhan untuk pelayanan besok di Surabaya Tuhan sertai, dan juga untuk ibadah doa mujizat 1 jam di jam 13 besok Tuhan sertai, dan kami percaya mujizat ajaib terjadi. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, bahkan di tempat Ibu Indriani Tuhan berkati dalam nama Yesus. Lawatan kuasa hadirat Roh Kudus turun, dan kami juga berdoa malam ini untuk ya Tuhan permohonan doa dari keponakan Pak Darmawan Bu Hana Nova yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dia. Kami percaya Tuhan pulihkan keadaan saudari terkasih kami ini dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu atasnya saat ini juga dalam nama Yesus. Untuk saudara Mora Siahan, kami berkata kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dari segala penyakit-penyakit autoimun atau apapun. Siapapun yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu. Hari ini kuasa Tuhan mengalir kuasa Tuhan, mengalir urapan Tuhan, mengalir mujizat Tuhan. Terimalah roh kesembuhan, roh kehidupan, roh pemulihan di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau kuat. Engkau menang atas segala persoalanmu, keuanganmu, ekonomimu, semua diberkati Tuhan. Bisnis, karirmu, semua disertai dan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Doa-doanya. Tuhan berkati Bu Ong Giokin, Bu Rosalin, ya. Tuhan berkati Bu Seliang, Pak Darmawan, Ko Anto, ya sama-sama Bro. Pastor John, firman Tuhannya. Ya sama-sama Pak Darmawan ya, Bu Lydia Eka, Tuhan berkati Bu Seliang, Bu Adece, Tuhan berkati semua ya. Bu Ong Giokin, Selamat malam semuanya. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. God bless you, God bless you all. Istirahat. Amin. Selamat istirahat ya. Pak Angki, Tuhan berkati Semua. Ya, Bu Cinta. Bye. Bye.